Jadi hari ini orang Papua sudah pada tingkat bahwa ya dana outsource itu pun bukan budi baik. Ya, kita rangkul, kita ajak saudara-saudara kita ini untuk berbuat yang paling baik buat semua. Salam merdeka. Kembali kita berjumpa dengan saya Rizal Ramli di Viewpoint. Hari ini kita akan bicara tentang rasisme di Indonesia. Karena seperti diketahui, hampir 2 minggu terakhir terjadi gejolak luar biasa di Amerika dan di seluruh dunia menolak rasisme terhadap kulit hitam. Belum pernah dalam sejarah Amerika 60 tahun terakhir ada gejolak dan gerakan yang sangat masif yang menolak rasisme. Nah, hari ini hanya gara-gara seorang polisi yang membunuh dengan menekan, mencekek sehingga nggak bisa bernafas. Ini menjadi gerakan yang besar karena ini sudah berulang-ulang, sudah betul-betul sistemik di dalam sejarah Amerika. Nah, tentu ini akan berdampak terhadap Indonesia. Walaupun kita dari sejak Sumpah Pemuda selalu menegaskan kita satu bangsa, satu bahasa, dan pada dasarnya kita itu menolak rasisme. Nah, bersama saya hari ini tokoh yang sudah sangat terkenal, Dandi, sutradara, aktivis, tokoh yang banyak berjuang agar supaya tidak boleh lagi ada rasisme di Indonesia, termasuk di Papua. Dandi, kira-kira gejolak Amerika ini punya dampak nggak terhadap Indonesia? Saya pikir sudah jelas dampaknya. Ada uprising yang besar di kalangan muda Papua yang mengidentifikasikan dirinya sama dengan warga kulit hitam di Amerika. Mengidentifikasikan dirinya sebagai kelompok marginal, kelompok yang mengalami diskriminasi secara politik, kultural, ekonomi. Jadi seperti ada proyeksi yang sama gitu ya. Tidak hanya bicara soal identifikasi warna kulit misalnya, tapi dalam hal-hal yang lebih struktural begitu. Jadi benar-benar proyeksi yang dianggap simetris. Karena warga kulit hitam di Amerika misalnya dalam ekonomi akses kredit juga mereka susah. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kredit selalu dialokasikan kepada kulit putih dibandingkan kulit berwarna misalnya. Peluang-peluang ekonomi dan segala macam. Jadi ini yang hari ini di kalangan muda Papua, terutama jika saya mengamati kawan-kawan di media sosial, kawan-kawan yang juga saya kenal, sudah ada uprising. Ini uprising kedua setelah peristiwa Agustus rasisme di Surabaya waktu itu. Jadi ya sudah sampai di pintu rumah kita gelombangnya. Dan saya sama Papua ini punya hubungan emosional dan sejarah yang lama. Dekat sekali. Banyak tokoh-tokoh Papua yang dari dulu suka ketemu, datang ke rumah. Karena kebanyakan dulu tokoh-tokoh Papua itu pada dasarnya anti rejim otoriter Soeharto. Ya mau nggak mau ketemulah kita jadi teman seperjuangan. Punya musuh bersama. Nah, teman-teman pada waktu itu mahasiswa di Salatiga, mahasiswa di Udayana, di Brawijaya. Jadi dekat lah. Dan tahun 2000-an saya ingat seluruh tokoh Papua kumpul di waktu itu di kantor saya yang lama. Mereka memberikan saya gelar Putra Papua. Asik. Nah, hanya ada satu orang tokoh Papua yang pernah diberi gelar sebagai tokoh Papua, yaitu misionaris orang Belanda tahun 1900-an. Kami yang kedua, ya, karena hubungan yang lama, dan saya selalu
dekatlah sama kawan-kawan dari Papua. Nah, apa sih masalahnya Dandi? Kalau ekonomi ya, setahu saya pemerintah Indonesia setiap tahun alokasikan untuk Papua paling besar 63 triliun, paling besar per kapita dibandingin provinsi di seluruh Indonesia. Apa masalahnya? Memang saya dengar sih nggak sampai sama rakyat, hilang di mana kita nggak tahu. Apa masalahnya kalau dibilang tidak ada perhatian ekonomi mungkin juga nggak benar. Ya. Karena setiap tahun 63 triliun kalau nggak salah. Saya pikir untuk memudahkan, saya selalu membayangkan par atau benchmark yang cocok untuk situasi seperti ini adalah seperti ketika kita mendapatkan banyak sekali program politik etis di masa Hindia Belanda. Sejak Wilhelmina mencetuskan politik etis 1901 atau jauh sebelum itu De Venter sudah memulai dengan gagasan politik etis yang dipicu oleh novelnya Max Havelaar misalnya. Jadi semua program ada ketika rel kereta dibangun, pendidikan dibangun, Stovia dibangun. Ya. Hampir semua dan ketika itu memang ada perlombaan besar di dunia menunjukkan bagaimana negara-negara yang punya koloni ini memajukan koloninya sendiri-sendiri. Inggris dengan proyek Indianya, dengan proyek Singapurnya, begitu ya. Belanda dengan Hindia Belanda. Nah, pada titik itu indikator-indikator yang tadi Abang sebutkan misalnya juga disense oleh masyarakat kita sebagai sebuah gula-gula politik. Dan saya juga percaya bahwa yang diambil Indonesia dari Papua jauh lebih besar daripada yang dikucurkan lewat dana otonomi khusus. Sejak 67 kita sudah melakukan ekstraksi di Freeport, kemudian gelombang kedua dengan gas alam di Teluk Bintuni, kemudian gelombang ketiga dengan perkebunan sawit, begitu kan. Dan hari ini akan ada gelombang keempat dengan batu bara karena ditemukan kandungan batu bara dengan kalori yang baik, yang tinggi, begitu. Jadi hari ini orang Papua sudah pada tingkat bahwa dana otsus itu pun bukan budi baik. Jadi, bahkan dia bukan bagian dari politik etis. Karena karena seperti yang Bang Rizal tadi sebutkan ya, dia tidak punya efek trickle down. Karena nggak nyampe ke bawah Dani. Ya kan? Kalau saya sih sederhana. Ini kalau kita jadi presiden nanti, kita ubah aja sistemnya. Penduduk Papua kan cuma 3 juta. Kita kasih ATM BRI. Ya, semua punya ATM. Ya, setiap bulan kita transfer satu orang dapat 2 juta misalnya. Ya, 6 juta kalau keluarganya 3 dan seneng ada uangnya langsung sehingga mereka bisa makan, bisa dapat pendidikan, kesehatan. Jujur aja sampai hari ini uang segitu di bawah tetap nggak ada apa-apa. Makanan susah, kesehatan apalagi pendidikan. Jadi lebih bagus kita direct transfer ya kepada masyarakat Papua. Nah sisanya baru kita pakai buat pembangunan sosial atau pembangunan fisik. Jadi yang paling penting dulu kita tangani dulu kemiskinan di Papua. Nah mudah-mudahan dengan cara baru ini, dengan pendekatan yang lebih manusiawi, ya kan? Ini kan bagian dari saudara kita. Saya selalu lihatnya gitu tadi, ya kan? Kayak kita lah punya anak beberapa, kan ada aja satu yang merasa diperlakukan tidak adil, ya kan? Dan ngancem terus, Pak, aku nggak mau tinggal di rumah ini, aku mau keluar. Nah, itu harusnya kita pakai introspeksi. Oh, saya mungkin kurang adil, kurang cinta sama anak saya perbaikilah apa yang bisa diperbaiki gitu loh. Jadi approach-nya itu bukan kekerasan, bukan power. Karena kalau power itu tidak akan pernah menghasilkan perdamaian, menciptakan rasa damai, rasa keadilan, dan rasa kebangsaan. Ya, kalau hanya modalnya itu kekerasan. Nah, kita harus tinggalkan pendekatan kekerasan ini. Kita kan ngaku Pancasila, pendekatan manusiawi dong. Ya, kita rangkul, kita ajak saudara-saudara kita ini untuk berbuat yang paling baik buat semua. Kalau pendekatan gitu masih bisa nggak, Dani? Yang kedua yang saya mau lakukan, Dani,
kalau jadi presiden, semua tahanan politik kita lepaskan. Karena saya nggak suka kok tahanan politik, kita kan pernah jadi tahanan politik zaman Soeharto. Iya kan? Masa orang beda pendapat aja ditahan. 22 tahun setelah reformasi masih ada tahanan Masih politik. aja tahanan politik. Kalau menurut kami, Dani, kalau kita ubah pendekatan kita dengan pendekatan yang lebih manusiawi, yang pendekatan kemakmuran untuk rakyat di Papua, dan yang ketiga tidak ada lagi tahanan politik. Sebagai political will, saya rasa tetap ditangkap sebagai sinyal yang positif karena Gus Dur juga mencoba dari pintu itu ketika itu, bahkan kultural dan segala macam. Banyak tabu-tabu yang diretas oleh Gus Dur ketika itu. Tapi Gus Dur punya kemewahan psikologis karena kita baru reformasi. Ya. Hari ini kemewahan psikologis itu agak berkurang karena orang sudah mulai jauh dari reformasi. Tapi yang menariknya adalah lahir generasi baru di Papua, bahkan juga orang-orang Indonesia yang punya kesadaran yang sudah mulai lebih progresif terhadap Papua. Tapi pendekatan seperti rencana Bang Rizal tadi itu tetap akan butuh waktu yang agak panjang karena kotoran yang sudah dihasilkan cuci piringnya juga lama kan, Bang? Enggak. Begitu Rizal Ramli presiden, kita perintahkan kasih ATM semua, satu orang dapat 2 juta, itu sih 3 bulan beres. Tahanan politik kita bebasin, nah itu kan seminggu bisa. Iya, tapi maksud saya begini, ada persoalan-persoalan sejarah yang juga harus diselesaikan, dan ini yang menjadi bagian dari transfer value dari generasi ke generasi. Yang kedua, kasus-kasus kekerasan hak asasi manusia, kejahatan kemanusiaan, mereka tidak melihat ada pengadilannya sama sekali, bahkan orang mereka yang diadili terus-terusan, begitu ya. Jadi dari mulai kasus sejak sebelum Pepera, di masa Pepera, setelah Pepera, bahkan yang terakhir misalnya di periode Jokowi ada kasus Paniai misalnya, Paniai berdarah, tidak ada satupun yang berakhir di pengadilan, gitu ya. Bagi saya ini mungkin jauh lebih kompleks, tantangan yang jauh lebih kompleks yang dihindari oleh semua presiden. Karena itu kemudian tadi pendekatan kesejahteraan tentu sudah dilakukan dengan banyak cara. Tapi memang dua barang panas ini, sejarah politik dan kejahatan kemanusiaan, saya khawatir tidak banyak yang berani menyentuh soal ini di Papua. Ya saya memang. Karena Gus Dur juga bisa jatuh gara-gara mempersoalkan itu. Kalau itu soalnya lain lagi. Saya kira kita harus ubah pendekatan itu. Saya selalu percaya pendekatan dengan kasih, pendekatan dengan cinta, pendekatan dengan kemanusiaan akan jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan kekerasan yang dampaknya luar biasa, menimbulkan kebencian, menimbulkan dendam, dan justru semakin menjauhkan Papua dari saudara-saudaranya di Indonesia. Setuju Bang, tapi pendekatan itu menurut saya tantangannya terbesar justru dari Indonesia, bukan dari Papua. Kelompok hokisnya masih terlalu besar di sini. Ini seperti Kennedy bicara tentang kita bernafas dengan udara yang sama dengan Uni Soviet, gitu kan? Ya kan? Ini seperti Kennedy yang berusaha memoderasi sentimen nation rakyatnya. Dan hari ini tone-nya saya pikir sudah lebih baik dibanding periode sebelumnya. Jadi sudah lebih banyak warga Indonesia yang lebih terbuka pemikirannya tentang Papua. Jargon NKRI harga mati sudah tidak ditelan begitu saja sebagai sebuah dogma. Jadi kalau keterangan dari resmi, banyak juga yang mengatakan bahwa internasional banyak main di sini. Australia terutama dan lain-lain punya kepentingan. Bahkan melakukan pendidikan militer sama OPM dan sebagainya. Saya nggak tahu, saya mau cek sama Denny itu benar apa tidak. Tapi seandainya itu pun terjadi, kalau pemerintahnya tadi menganggap kawan-kawan di Papua ini anak-anak, keluarga, nggak mungkin OPM itu jadi besar gitu. Ya, saya teman dekatnya Obama, Sanana, pernah ke sini karena dia juga merasa dia sama-sama alumni Universitas Orba. Dari penjara di Salemba. Di Salemba, saya di Bandung. Dia datang ke sini, dia umumin sama teman-teman. Ini teman kuliah saya nih, satu alumni penjaranya Soeharto. Nah,
dia juga cerita mula-mulanya gerakan kemerdekaan Fretilin itu kecil. Cuman berapa ratus, senjata juga terbatas. Tadinya banyak senjata dari luar, ya dari Australia, tapi kemudian TNI blokade nggak bisa masuk. Nah, akhirnya mereka dapat dari dalam negeri. Dan karena juga banyak kekerasan, banyak human right abuse, akhirnya rakyat di Timor Leste bersimpati dengan gerakan kemerdekaannya. Makin lama makin besar, ya gerakan tentara diketahui dan sebagainya, ya. Jadi mulainya selalu kekerasan itu memancing antipati, memancing semakin mengerasnya gerakan kemerdekaan. Sepanjang sejarah juga begitu. Sepanjang sejarah juga gitu. Nah di Aceh juga, saya juga pernah ketemu sama bekas Panglima GAM di Aceh, datang ke kantor saya di Harmoni. Juga mereka cerita, kita nih Pak, tadinya cuma modalnya 100 orang dididik di Libya. Nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Jadi kita dilatih, kita cuma jago personal combat. Kalau udah ngomongin strategi, taktik, kita kagak ada yang ngerti bahasa Arab atau bahasa Mumang gitu kan. bahasa itu kan. Nah, akhirnya pulang 100, mula-mula memang dapat pasokan senjata lewat Libya, lewat perairan Malaysia. Kemudian TNI blokade, udah nggak ada senjata. Nah, akhirnya senjatanya malah dapat dari mantan-mantan TNI, ya kan, rakyat yang makin lama tidak bersimpati. Dan seperti kita ketahui, solusinya kan dengan jalan damai. Kalau sampai waktu itu tidak ada jalan damai, sampai hari ini mungkin di Aceh akan terus berlanjut gitu loh. Jadi jangan undermine satu pendekatan yang sifatnya damai, kasih, dan sayang, itu bisa membuat hati yang beku menjadi cair lagi. Betul. Nah, cuman saya setuju di dalam pemerintahan terlalu banyak yang maunya perang juga, hawkish. Sayap kanannya besar di Indonesia. Sayap kanan, kadang-kadang juga ada kaitan dengan proyek. Salah itu tadi. Betul, jadi memang tantangannya selalu begitu. Di Aceh juga saya kira dulu elemen-elemen yang memoderasi darurat militer dan berakhir pada MOU Helsinki adalah kelompok-kelompok sipil. Yes. Ya kan, kelompok-kelompok sipil. Tentaranya masih ingin perang. Yes. Dan itu terjadi juga di Vietnam, terjadi di semua negara dengan privilege yang diberikan kepada militer untuk ikut menentukan kebijakan, gitu ya. Bahkan Amerika yang militernya di bawah sipil saja bisa seperti itu, apalagi kita yang privilege-nya masih besar. Gitu. Jadi PR kita lebih banyak di Jakarta, Bang, daripada di Papua. Kalau mau bicara perubahan kebijakan, PR kita banyakkan di Jakarta. Banyakan di Jakarta ya. Betul. Waktunya perubahan. Persis. Tadi terima kasih, Ya, Bang, selalu menyenangkan ketemu bukan hanya sutradara, pemikir, aktivis. Kamu nih kayaknya bukan dwi fungsi lagi, kamu multifungsi. Lebih advance dari Nasution. Tapi kan saya Jenderal Nasution cuma dwi fungsi. Dan di Laksono multifungsi. Terima kasih. Kehormatan, Bang. Sebuah kehormatan. Terima Senang kasih saya- bisa mampir. Ya. Terima kasih. I plan to stand by non-violence because I found it to be a philosophy of life that regulate not only my dealing in the struggle for racial justice, but also my dealing with people and with my own self. Terjemahannya, saya harus membela ketidakadilan. Karena membuat saya itu merupakan filosofi kehidupan yang mengatur, yang menjadi basis bagi perjuangan saya untuk menegakkan anti-rasisme. Dan juga untuk berhubungan dengan manusia dan juga dengan diri saya sendiri. Martin Luther King adalah tokoh pejuang anti-rasisme, tapi non-violence. Karena dia non-violence, dengan damai, Martin mendapat dukungan yang luar biasa dari warga kulit hitam di Amerika, bahkan sebagian besar orang kulit putih. Dia dihormati sebagai pahlawan. Salam, sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya dalam Riza Ramli Viewpoint.